Nih saya pakai tuna loin aja nih, yang frozen gitu ya. Kita ambil bagian tengahnya ini ya. Kalau ngebumbuin kan biasa lah ya, kayak garam merica itu biasa ya. Saya pasti pakai merica hitam ya. Kalau teman-teman mau pakai apapun, mau pakai yang white juga nggak apa-apa ya. Ya, jadi cuma garam merica doang ya. Saya nggak ngasih lemon nih, nggak ngasih lemon. Seger kok dia, airnya ikannya bagus. Nih, jadi ya. Kalau buat menu ini saya pakai jahe doang nih. Dia pakai soya ya. Orang Jepang kan senang pakai soya ya. Soya itu resepnya ntar saya kasih ya. Nih, jahe cukup pas doang. Dikeprek aja ya. Tuh, dikeprek aja. Bawang putih juga. Jadi dia itu soya ya, base-nya tuh soya, kecap asinnya Jepang ya. Cuman di situ kita harus mainin gulanya. Gula cenderung banyak karena kita butuh dia untuk ibaratnya ngasih rasa, ngimbangin rasa asinnya. Dan rasa asinnya itu imbanginnya macam-macam. Ada yang pakai kaldu ayam, ada yang pakai macam-macam ya. Ya istilahnya stoknya khusus buat ada vegetable stock segala macam buat ngimbangin soyanya itu asinnya. Nih, ini saya cuman bawang putih sama jahe. Ini saya panasin pannya. Saya kasih minyak sedikit doang lah, basa-basi aja lah, asal ada aja lah buat manasin ini ya. Ini saya masukin bawang putihnya ya. Teman dibantu tap-tap layar ya sama share-share ya. Nih. Ini kasar aja nggak apa-apa ya, soalnya nanti mau disaring. Ya, jahe. Jadi sausnya itu di soyanya itu bakal berasa panas-panasnya jahe. Makin temen suka agak lebih panas, masukin jahe gitu, makin banyak gitu, bebas ya. Kita bikin saus ini nggak apa-apa juga, kita bikin banyak. Kalau teman-teman yang suka makanan Jepang, yang berbau Jepang, saus kayak gini nggak apa-apa dibikin di rumah. Bikin yang banyak, simpen. Udah bikin yang banyak ya. Misalnya bikin sekaligus 3 liter gitu, udah jadi, saring semua, dinginin, taruh kulkas, ya kan? Taruh suka simpen, ya, bisa tuh. Nih, saya masukin ya soyanya nih, soyanya ya, soya Jepang ya, saus Jepang ya. Nih. Ini saya masukin juga airnya ya. Dia harus manis. Ini kita reduce. Ini ada gula pasir ya. Gula pasir itu buat ngimbangin asinnya soya itu. Air itu juga kalau misalnya pakai kaldu ayam itu juga sama, ngimbangin tajamnya asinnya soya. Ya. Nih, kita masukin ya. Gula pasir memang cenderung agak banyak dia. Nah, garam otomatis nggak masuk lagi. Kalau teman-teman suka pakai kaldu ayam silakan. Ini saya pakai kaldu jamur. Ini apa terserah teman-teman ya. Mau pakai apa terserah ya. Ini saya pakai kaldu jamur, masuk nih. Yang saya masukin aja nih. Nanti terakhir kalau rasanya udah enak, udah pas semua, baru kita kentelin pakai ini tepung jagung ya, maizena ya. Kita pakai air, kita masukin. Itu nanti kalau rasanya udah enak ya. Nah, ini belum bisa saya rasain nih, karena belum mendidih kan. Jamurnya saya pakai ini jamur apa tuh? Seafood mushroom ya, seafood mushroom. Dia datangnya emang gelondongan sih. Tadi dulu ya. Mana ya? Nih. Nih. Ya, datangnya kayak begini ya. Datangnya memang ya imut-imut semua kayak gini ya. Terus sama ini ya. Nih. Shimeji mushroom pentol-pentolan ini nih, macam-macam jamu-jamu Jepang itu ya saya pakai juga nih. Ya. Ini saya potong begini aja udah. Nanti kita masak dadakan. Terusnya ini saya mau ambil nih. Saya ambil yang kepalanya aja. Emang saya lagi perlu kepalanya. Cuma batangnya tetap aja sih nanti saya pakai nih buat godok mie kayak apa di rumah ya nggak. Gak bakal kebuang sih. Di sini mah nggak ada yang kebuang ya. Ini saya potong-potongin aja nih kepalanya nih. Ini buat apa? Nanti kita tumis, pastikannya jadi, ya. Nah udah cukup segitu tuh. Terus sama ini ya, caisim ya, caisim. Ini udah bersih ya, batangnya udah segini ya tuh, udah pendek-pendek ya. Ini memang jamur shimeji. Di kapal pesiar juga saya pakai juga memang. Cuman yang ini saya belum ketemu. Yang apa nih, yang bentuknya kayak begini nih belum ketemu. Memang ini sebelumnya dibilangnya seafood mushroom. Saya baru dengar terus terang sebagai chef udah 32 tahun saya baru dengar namanya seafood mushroom. Tapi memang dibilangnya ini seafood mushroom. Ya kita masak dua macam ini ya. Nih. Tuh, ini udah enak. Rasa soyanya itu kita udah tutup lah ibaratnya.
Cuman ini belum larut semuanya ya, bau bawang putihnya, bau jahenya belum ada. Bentuknya buat di itu tuh emang dia kayak ponzu ya, agak seger-seger ya. Soya tuh seger tuh, ya beginilah nih. Ini memang harus ada ininya, ya, semnya. Jadi kalau teman-teman pengen yang istilahnya lebih asin, sausnya lebih asin, ya nggak apa-apa, dibikin lebih gelap gitu ya sausnya, nggak apa-apa. Ini biarin dulu kan sebentar ya, paling berapa menit ya, sebentar doang ya. Ini kita cocokin putih telur. Ini ada putih telur ya. Kalau putih telur, kalau teman-teman mau masukin garam juga di putih telur nggak apa-apa sih. Nih, ini buat balurin sesame seed-nya. Sesame seed ya. Tuh. Yang hitam ini udah roasted ya. Yang hitam sama yang putih dicampur ya. Dicampur. Nah, ini ikannya di sini ya. Tuh. Tuh. Udah masuk sini. Udah tirisin aja ya. Yang banyak-banyak ini nih. Telurnya udah tirisin, baru tempel ke sini ya. Tuh, ya. Betul. Ini bakal saya masak pakai api kecil ya. Nih, ini udah panas kan pannya. Nih, saya masukin nih. Ya. Nah, kalau teman-teman nggak suka pakai wijen, nggak usah pakai ya. Kadang-kadang kan kalau kita makanan Chinese itu kan terakhirnya ada sesame seed-nya gitu, belakang pas dimasak ada sesame seed-nya gitu ya. Kalau misalnya nggak suka jangan. Ya. Oke. Ini udah masuk. Sekarang saya mau ini nih. Mau masak sayurannya ya. Ini lihat ya, tuh. Minyak ini doang. Pakai bawang putih. Cuman dikeprek aja. Nih. Ya, bawang putih dikeprek aja ya. Kalau langsung digoreng tanpa wijen? Hah? Oh, nggak apa-apa. Banyak juga menu yang begitu. Ini hanya kreasi aja ya. Nggak apa-apa. Ini ya. Ini saya masukin ya. Cuman begini doang ya. Ini cuma buat ngasih aroma doang. Karena kita nggak masukin dia ke piring ya. Hanya dia kita masukin ke piring. Jadi nggak apa-apa. Kita gituin aja. Jadi kalau teman-teman mau dagingnya doang, nggak apa-apa ya, nggak pakai wijen gitu, kacang wijen gitu nggak apa-apa, biji wijen ya. Ini saya udah masukin, nih, ya, nih udah masukin, asal ini aja ya. Nih, nah kita mau ngasih warna ke ininya, nih. Jamurnya nih, ya, jamur kita kasih masuk sini, nggak pakai banyak diaduk-aduk segala macam, kita masukin aja udah, ya. Ini pakai cai hitam, ini masukin, ntar dia berwarna dia kan, garam ya, garam, dah, lihatnya dulu sini kita masak dah, minyaknya agak naik dikit ya, nah. Ini juga ikan, kita balik juga nih. Nah, oh, wah, jamur ini enak, yang gak usah dimasak terlalu matang. Ini bakal saya diglaze aja pakai air ya. Maksudnya tuh biar dia matangnya tuh lebih cepat gitu. Nih. Oh. Tuh. Ntar dia mateng. Tuh. Jadi kalau kita tusuk sama ini ya, sama pisau tuh udah lembek banget tuh. Udah matang dia, udah lembek. Air itu bergunanya di situ tuh. Jadi ngetesnya tojos aja. Tuh, lembek sekali, berarti dia udah matang. Teman-teman mau bikin banyak, bikin silakan ya. Bikin yang banyak, simpen. Gitu ya. Nih. Saya rasain nih. Enak tuh. Nih, lihat nih, cai sim seger. Udah saya cuci bersih. Biarpun dipek-pekannya ganteng, tetap
aja, saya nggak percaya, saya cuci. Tapi kalau jamur enggak. Jamur kalau dicuci wajib dikeringin lagi. Jangan pernah nyimpen dalam keadaan basah. Keringin lagi kalau dicuci ya. Ya. Nih, kan ganteng ya pek-pekannya ya. Pek-pekannya ganteng. Cuman kalau misalnya saya udah buka nggak tahu kan. Makanya saya cuci. Tapi kalau jamur enggak, saya lihat banget kalau jamur. Nah, sekarang saya mau masak nih. Nih minyak biasa. Ibaratnya. Ini saya masukin bawang putih ya. Oh. Nih. Kalau saya senang bawang putih memang. Ini saya agak agak halus sedikit nih. Ini caisin apa ya? Jenisnya lain ya? Iya emang lain. Saya juga ngelihat. Saya sih kalau di Pengnya itu, di situ banyak barang-barang yang aneh-aneh. Bok choy baby gitu ya. Pak choy baby segala macam itu ada. Brussels sprout yang aneh-aneh itu ada. Saya senangnya di situ tuh kalau belajar di situ. Oke. Nih. Masukin bawang putihnya, dia harus agak coklat-coklat dikit ya. Biasa ini mah teman-teman cincai lah masaknya lah. Ya. Oh. Oh itu katanya namanya sawi Thailand kalau di Kalimantan. Oh, Thailand. Beda sih Thailand sih ya. Ini saya kasih garam nih. Sawi Thailand. Oh, sawi Thailand. Nah, ini saya kasih air nih. Ya. Wah, semangat banget nih. Baru kasih merica tuh. Teman-teman merica hitam putih, hitam putih bebas. Saya senang pakai hitam. Ini saya hitam ini. Ini tunanya udah siap. Ini saya matengin aja ya. Ya kan dia biarpun batang-batang gitu tetap aja kan dia masih, kita butuh dia harus matang kan. Nih, ini rasanya kalau saya rasanya ada asin, ada manis-manisnya ya. Udah cukup. Nah, ini saya mau kentelin. Nah, ini kita kentelinnya pakai ini ya, maizena. Ya. Pakai maizena tepung jagung ya. Kalau pengentalan makanan Asia, mau Japanese mau Chinese, itu kan pakai itu ya, pakai air kan. Cornstarch slurry dibilangnya kalau bahasa Inggrisnya tuh. Itu kan seperlunya aja ya. Masukinnya jangan banyak-banyak. Kalau kita kan makanan Eropa selalu bikin pakai roux, bechamel gitu kan ya. Pakai roux. Kalau ini kita pakai ini doang. Nih ya. Cuman itu doang. Ini ada merica putihnya sedikit. Nih cuman gini doang ya. Masukin ya. Dan dia memang harus dalam keadaan panas. Setengah mendidih lah gitu. Kalau nggak mendidih dia nggak bekerja itunya. Ya. Nah. Nih. Sampai dia yang kita mau. Tuh, dia kan udah mulai kental. Oh, udah deh. Udah jadi. Saya mau saring nih. Nih saya mau saring. Ya, ini kentalnya udah jadi kayak begini tuh. Udah kental-kental kayak sirup gitu. Udah jadi. Ini mau saya saring. Ya, mau saring. Sini aja nih. Nih. Satu ya. Nih, saya mau saring nih. Tuh, dia kan udah kayak lem gitu tuh. Saya mau nyari jahe-jahenya. Jadi kalau teman-teman bikin banyak, kalau misalnya keluarga suka saus-saus Jepang-Jepangan gini, versinya banyak ya. Teriyaki saus beda, sama ini banyak sekali jenisnya. Kalau teman-teman mau bikin aja banyak gak apa-apa. Ya, bikin banyak, simpen. Kalau taruh di chiller biasa bisa seminggu di chiller biasa. Tapi kalau dibekuin bisa 3 bulanan bisa. Nih, udah jadi tuh. Cepet kan? Ini karena saya bikin cuma sedikit. Ini udah saya saring ya. Tuh, kentalnya kurang lebih kayak gini tuh, masih kayak sirup-sirup gitu tuh ya. Nah, ini udah jadi nih ya. Sekarang kita plating. Nih, ini mau bikin platingnya nih ya. Nih, kalau teman-teman jadi kan istilahnya madep ke teman-temannya. Nih. Itu ada yang nanya kira-kira berapa lama masak sausnya? Tergantung berapa banyaknya ya. Tergantung berapa banyaknya teman-teman masaknya ya. Kalau masaknya kira-kira sedikit kayak saya tadi sedikit banget kan, ya cepat dia matangnya. Ya. Kalau semakin banyak teman-teman masaknya, otomatis dia makin lama kan. Nah, saya pakai ini, saya tongnya ada nih.
Ya. Nah, kadang-kadang kita kalau biarpun di rumah ya, kadang-kadang pengen bikin makanan yang agak beda lah, gitu. Ini bikin agak fancy gitu ya. Belaga-belaga kayak di restoran gitu. Nggak apa-apa. Eksperimen juga nggak apa-apa ya. Kalau ilmunya teorinya benar, nggak apa-apa. Nah, ini saya mau potong ikannya nih. Ikannya ya, ini aja udah gede porsinya. Kalau misalnya teman-teman mau ibaratnya mau geletakin di sini ya, ya udah kalau misalnya digeletakin juga udah geletakin aja. Cuman saya nggak mau geletakin ya, terlalu simple. Saya mau potong dulu ya. Mana pisaunya nih? Nah ini, ya, ini kelihatan kan di situ. Nah, ini nih, saya motong ambil dari mana nih enaknya nih? Soalnya ini kan lebar soalnya nih. Kalau kita mah senangnya pasti ikan-ikan senangnya maunya well done, matang gitu ya. Iya. Nah, saya ini dulu ya. Wah. Oh. Dia udah medium well. Iya, udah agak matang ya. Udah agak matang ya, lepetan. Nah, ini jamurnya kan. Nah, ini sausnya ya, ini sausnya tadi nih, kita guyur nih. Dia memang sausnya harus rasanya asin-asinnya soya sama itu ada rasa manis-manisnya, panas-panasnya jahe ya. Ini saya ini nih ya, saya tuangin sini nih ya. Ini saya guyur ya nih. Nah, oke deh tuh. Jadi kalau teman-teman mau pakai ujungnya kayak mau ujungnya nggak pakai kayak kayaknya bagusan nggak ada ujungnya nih. Kayaknya lebih bagus nggak ada ujungnya ya. Tuh jadi teman-teman tuh gampang banget menunya itu. Yang penting rasanya itu ya, yang penting rasanya dapat rasa apa, soyanya ya, manis-manis, panas jahe gitu ya, panas-panas jahe itu di mulut tuh ada rasa gitu, jamurnya segala macem gitu ya, sama caisingnya ya. Jadi ini menunya boleh dibilang simple banget buat teman-teman yang suka makanan Jepang.